Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pecinta channel YouTube MCT Malang Raya dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua masih tetap dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita beberapa pertemuan kemarin membahas tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga sifat-sifat mustahil, sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita pada pembahasan yaitu nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musannif dalam mendumahnya berkata, arsala anbiya dzawil fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Arsala mengutus Allah Subhanahu wa Ta'ala anbiya, yakni bihadfil hamzah al-mamdudah li darurati syair. Dihilangkan hamzah dalam kata anbiya karena darurat syair. Yang mana pengertian definisi daripada nabi telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya yang lalu. Kemudian kita membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala jaiz, mengutus para rasulnya. Jadi bukan menjadi kewajiban, tidak seperti yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah, kaum Falasifah yang berpendapat bahwasanya biwujubillahi ta'ala, Allah itu wajib mengirim seorang rasul untuk memperbaiki, untuk membaguskan alam yang telah diciptakannya oleh Allah. Tapi indahnya aqidah daripada ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya pengutusan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu termasuk dalam sifat jaiznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-fatana secara bahasa maknanya adalah kamalul zakat. Jadi Allah mengutus para rasul itu dibekali dengan 4 sifat wajib bagi rasul. Yang pertama adalah fatana. Fatana maknanya adalah kamalul zakat wa hiddatul aql. Jadi kecerdasan berpikir. Ya, karena para rasul ini mereka pasti akan didebat oleh kaumnya. Pasti akan diajak mujadalah oleh kaumnya. Kalau mereka tidak cerdas, maka batalah pendakwaan mereka dan akan kalah dalam menghadapi kaumnya tersebut. Asidku yakni mutabaqatu khabarihim lil waqi'. Makna daripada asidku yaitu adalah apa yang dikabarkan sesuai apa yang terjadi. Maksudnya tidak pernah berbohong. Ya, kebalikannya adalah berbohong. At-tabligh ta'limuhumun nas syara'i Allah liyurshiduhum ila sa'adati fid dunya wal akhirah. Ya, nah daripada definisi tabligh adalah mengajarkan kepada manusia, menyampaikan kepada manusia syariat-syariat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengantarkan mereka menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-amanah maknanya di sini adalah ismatuhum dhahiran wa batin, penjagaan dari Allah baik secara zahir maupun batin daripada melakukan pembohongan-pembohongan, ya, atau mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun larangan itu bersifat karohah, makruh, itu pun tidak akan terjadi kepada para nabi dan rasul. Mari kita bahas dalam pengertian daripada sifat-sifat wajib bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maknanya wajib bagi setiap mukallaf untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan para rasul, mengutus nabi-nabi dan rasul untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Ya. Yang mana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sehingga orang mukallaf harus tahu apa yang wajib-wajib bagi Rasul, tidak hanya tahu saja, tapi apa yang wajib bagi Rasul, apa yang mustahil bagi para nabi dan Rasul, dan apa yang jaiz bagi nabi dan Rasul. Ya. Wajib bagi nabi dan Rasul memiliki 4 sifat tadi yang kita baca mufradatnya. Yang pertama adalah para nabi dan Rasul haruslah memiliki sifat fatonah, ini kecerdasan. Dalilnya mana? Seandainya mereka tidak cerdas, mereka tidak akan mampu untuk mendirikan hujah bagi kaumnya. Mereka tidak akan mampu untuk memberikan dalil-dalil yang jelas, yang terang benderang kepada kaumnya. Itu secara nakli maupun secara akli muhal bagi para Rasul. Karena mereka menunjukkan dalil yang ada dalam Al-Quran, ya, yang mana mereka hujahnya harus kuat, hujahnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Ketika para nabi dan rasul mereka itu kemudian lemah, maka mereka tidak akan mungkin mendatangkan hujah kepada kaumnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keterangan dalam firman-Nya watilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasya inna rabbaka hakimun alim. Ya. Hujjah tidak akan terjadi kecuali kepada orang-orang yang cerdas. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Nuh. Allah berfirman, qala ya Nuh qad jadaltana fa aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna. Ya, maknanya Nabi Nuh diciptakan, diutus oleh Allah, dan mereka diberikan hujah-hujah untuk bisa berjidal, bisa berdebat dengan kaumnya. Orang-orang yang tidak cerdas maka tidak akan mampu untuk bermujadalah, untuk berbantah-bantahan tentang dalil dengan kaumnya. Itu yang pertama sifat wajib bagi Rasul, yaitu adalah al-fatonah. Kemudian yang kedua, yaitu as-sidqu. Para nabi dan Rasul memiliki sifat wajib, yaitu berupa sidqu, jujur. Sebagaimana definisi di depan tadi, bahwasanya jujur adalah apa yang dikabarkan dengan apa yang terjadi itu sesuai. Ya, apa yang dikabarkan oleh para nabi itu sesuai dengan apa yang telah didapatkan dari kabar itu terjadi sesuai dengan kabar yang dikabarkan. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa shadaqallahu wa rasuluhu. Benar Allah dan para rasulnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa shadaqal mursalun, dan jujurlah para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Secara dalil akli bahwasanya mereka tidak mungkin kalau tidak jujur kemudian menyampaikan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika para nabi dan rasul itu membohongkan terhadap apa yang diberikan kabar dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berarti dibiarkan atas kebohongan. Itu muhal bagi Allah. Karena Allah tidak akan mungkin membohongkan, membiarkan kaumnya, apalagi utusannya dalam keadaan bohong, dalam mengabarkan kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat wajib bagi para nabi dan rasul, yaitu sifat fatonah, kecerdasan, dan as-sidqu, kejujuran yang wajib disandang oleh para nabi dan rasul yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu sifat wajib bagi Allah dan Rasul, yaitu tabligh dan amanah. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.